Bagaimana intan suransurkum wa yusabbit? Setelah kau jadi bupati, apakah punya lampu lagi? Mau apa kau? Jokowi nggak bisa tidur. Kasihan Jokowi, kasihan Gus Dur. Siapa yang makan? ICC ya Sata, bukan Restu. Kita cuma kasih Gus Dur, kita masih SD. Mental kita masih SD, fisik kita universitas. Mental. Mudah-mudahan instalmen tuanya kuat. Kayak saya ini 7 bulan penjara zaman Soeharto. Ini sepertinya aku cari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanah yang dimaksud. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanah ini cocok dan sama dengan tanah yang diberikan oleh Ayahanda Maulana Ishaq. Insya Allah di tempat ini kita akan mendirikan padepokan dan menyebarkan agama Islam, dan kita juga akan membangun pesantren di sini. Ya, tapi sejujurnya saya tidak keberatan Raden datang ke tempat kami malah mau menyiarkan agama. Saya tidak keberatan, jujur. Tapi ya, saya mengerti. Sudah sepantasnya kami tidak mengganggu kepercayaan dan peribadatan kalian. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Alhamdulillah. Sekarang kamu sudah Islam suciwati. Aku doakan kamu, semoga kamu mendapatkan imam yang baik dan benar, yang bertanggung jawab dalam membimbing kamu nantinya. Amin. Terima kasih Kanjeng Sunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boy Hamzah Natanggoro mengucapkan barakallahu fi umrik ke yang 79 tahun Dirgahayu Abah HM Yos Sutomo. Abah luar biasa, panjang umur untuk Abah, sehat, berkah barokah usianya, Masya Allah, terus bermanfaat untuk orang banyak. Abah semakin banyak kebaikannya dan kehidupan Abah bertambah bahagia dunia dan akhirat, sukses, jaya dan dunia akhirat buat Abah HM Yos Sutomo.
seandainya yang merubah diriku sendiri lebih dahulu, maka sudah pasti aku bisa merubah keluargaku, merubah bangsaku, dan siapa tahu aku bisa merubah dunia. Mohon ditujukan satu atau saya. Cita-cita, disiplin, harapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang perwira yang sudah jelas punya kecintaan dan dedikasi kepada negaranya, punya komitmen dan sanggup memberikan jiwa raganya untuk kelestarian, kesejahteraan, dan tentunya daya saing daripada bangsa ini. Saya tidak merasa gagal oleh karena punya anak yang lebih baik dari saya. Kalau anak tidak lebih baik dari ayahnya, dua-duanya gagal, itu mengandung pesan bahwa harus terjadi regenerasi. Regenerasi secara tentunya kualitatif.
Ketika aku memerankan tokoh Ki Sabrang, bukan seperti dukun jahat yang dibayangkan banyak orang, tapi dukun ilmu putih yang ingin menyempurnakan Susana untuk kembali ke alam arwah agar tidak lagi bergentayangan mengikuti hawa nafsu dendam kesumatnya kepada setiap lelaki yang ia temui. Ada santet yang melekat ke dalam tubuh Yuni. Kalau begitu, Mbah, saya minta tolong selamatkan Yuni. Aku belum bisa menemukan siapa yang nyantet Yuni. Yang jelas, dia punya ilmu yang sangat berbahaya. Pertemuan saya dengan Bapak Haji Muhammad Yostomo beberapa tahun yang lalu adalah takdir, ketentuan Tuhan. Beliau tokoh yang bersahaja, karisma, rendah hati, semangat hidupnya setinggi langit dan enak diajar bicara. Yang kemudian saya memanggil beliau Abah Batin dalam berokulasi, bertukar wawasan seputar nilai-nilai kebangsaan. Menurut saya, Abah Yos adalah sosok mu'alaf yang taat, tak pernah lepas tahajud di sepertiga malam. Kami selalu sharing dan saya banyak belajar pada Abah Yos Sutomo tentang filsafat Tiongkok kuno. Buat Abah Haji Muhammad Yos Sutomo, selamat ulang tahun yang ke-79. Semoga Abah Yos selalu disehatkan agar bisa bertempur lagi, berorasi lagi di pentas kebangsaan. Salam harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal Pak Yos Sutomo itu sebenarnya kurang lebih hampir 10 tahun. Relatif belum terlalu lama. Ketika saya bertugas di Samarinda, Kalimantan Timur sebagai kepala RRI. RRI banyak membuat acara-acara yang sifatnya budaya, baik on air maupun off air. Nah, di sanalah saya berkenalan dengan Pak Yos sebagai ketua forum kebangsaan. Setiap acara-acara saya, baik on air maupun off air, selalu mendapat dukungan. Pak Yos dengan seluruh pengurus, lintas suku, lintas agama, lintas etnis, semuanya hadir. Saya beberapa kali juga diundang ke beberapa tempat termasuk hotel senior yang ada di Samarinda. Selalu dilibatkan diskusi-diskusi kebangsaan, diskusi kecil, diskusi besar. Dan puncaknya ketika saya membuat proyek perubahan, ketika saya sekolah di LAN, Lembaga Administrasi Negara untuk Eselon 2, saya membuat acara pantas. Jadi seperti budaya, gelar budaya yang dikemas sedemikian rupa dan rapi, menampilkan budaya-budaya suku yang ada di Kalimantan Timur dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat di situ. Dan waktu itu digelar di Lamin Etam. Antusiasmenya luar biasa. Gubernur Awang Faruk waktu itu hadir dan seluruh bupati wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang berkaitan dengan itu juga hadir. Sosok Pak Yos memang luar biasa, terutama kalau diajak ngomong masalah kebangsaan, nasionalisme, patriotisme. Beliau tidak pernah menghitung berapa yang dikeluarkan, tetapi dengan semangat yang saya tahu, Cheng Ho itulah yang membuat semuanya bisa rukun, semuanya bisa damai, khususnya di Kalimantan Timur. Alkulturasi budaya
yang ditonjolkan oleh RRI nampaknya senafas dengan apa yang diinginkan oleh Pak Yos Sutomo. Sekali lagi salut pada pribadi yang satu ini. Sulit menemukan orang yang setipe beliau ini. Beliau, mohon maaf, adalah minoritas, tetapi jiwa kebangsaan, nasionalismenya lahir dari bumi Nyur, satu desa kecil di sana, merangkak naik menjadi pengusaha kecil yang menyatu dengan orang desa, orang kecamatan, bahkan di kabupaten, kota, provinsi, bahkan sekarang di tingkat nasional. Pak Yos, sekali lagi selamat ulang tahun, panjang umur. Itu keinginan kita semua, doa saya dan doa kita semua. Sehat sudah pasti menjadi harapan kita semua. Sekali lagi selamat ulang tahun Pak Yos. Mohon maaf lahir batin. Pak Yos, yes. Pak Awang Asmanuddin, silakan Pak. Apa kabar kita nih? Bisa hadir kunjung ke Hotel Purisinyur dan ekor. Ya, suasana Hotel Purisinyur ini sejuk, ya, penuh kedamaian dan memiliki arsitektur perkawinan antara arsitek tradisional dan modern, sehingga tidak membuat sesuatu yang monoton, tapi adalah hotel yang insya Allah menjadi destinasi yang ada di kota Samarinda, Kalimantan. Oke, ya, di dalam menyambut kehadiran ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Dan pada kesempatan ini saya sangat bersyukur bahwa bisa melihat secara langsung Museum Abah Ulun, ya. Jadi Museum Abah Ulun ini saya teringat orang tua saya yang melahirkan saya, membesarkan saya, dan hikmahnya syukur alhamdulillah Bapak Haji Muhammad Yos Sutomo yang memfasilitasi keberadaan Museum Abah Ulun. Nah, ini sesuatu yang menurut saya menjadi catatan bersejarah, ya, karena museum ini sendiri adalah suatu tempat wadah untuk mencatat, menyimpan, ya, benda-benda yang bersejarah di masa lampau, dan bagi anak cucu kita bisa menyaksikannya, ya. Dan nah, ini salah satu jenis bebatuan, tapi sudah menjadi bebatuan sebenarnya dari kayu yang ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu, ya. Jadi beliau mengoleksi sehingga memiliki makna ini adalah bagaimana kita menyelamatkan bumi hijau ini, ya, terutama di Kalimantan yang disebut dengan paru-paru dunia, ya. Nah, ini satu kursi yang juga saat ini sudah tidak ditemui lagi, karena ini sudah menjadi kursi yang antik dan memiliki nilai, ya, baik nilai ekonomi maupun nilai sejarah. Ya, kalau kita lihat meja ini juga
bukan 1-2 dekade, ini ratusan tahun yang lalu membuatnya, dan beliau mengoleksi ini. Ya. Ya, syukur alhamdulillah. Ini orang tua beliau yang mendidik dengan disiplin tinggi, keras untuk anak-anak beliau. Dan ya, 79 tahun yang lalu lahirlah putra senior. Saya masih ingat tanggal kelahiran beliau, Bapak Haji Muhammad Yustomo ini pada 79 tahun yang lalu. Ya, lahirlah putra senior ya, 4 April 1945. Beliau benar-benar memberikan satu keteladanan, dan sampai saat ini kita dapat merasakan jejak rekam beliau dengan disiplin tinggi, kerja keras, ya, dan menjadi tokoh guru bangsa di Kalimantan Timur, karena beliau juga sebagai forum pembina kebangsaan di Kalimantan Timur ini. Ya. Dan alhamdulillah juga sampai saat ini ide, pikiran, dan semangat beliau masih sama seperti dulu, memberikan dorongan motivasi kepada kita semua. Dan satu-satunya masyarakat, tokoh masyarakat Kalimantan Timur yang mendapat bintang kehormatan veteran. Ya, jadi ini perjuangan beliau di dalam mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan yang positif, baik kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, dan termasuk juga pendidikan. Ya, museum ini sebagai tanda untuk anak cucu beliau, dan mudah-mudahan di hari depan nanti ini bisa dipelihara, bisa dikembangkan, dan semangat beliau kita pertahankan. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapuh tanpa dirimu. Apabila ada cahaya dalam jiwa, maka akan hadir kecantikan dalam diri manusia. Apabila ada kecantikan dalam diri manusia, senantiasa akan hadir keharmonisan dalam rumah tangga. Apabila ada keharmonisan dalam rumah tangga, akan hadir ketertiban dalam negara. Dan apabila ada ketertiban di dalam negara, akan hadir dan terwujud kedamaian dunia. Selalu memujamu tanpamu. HM Yos Sutomo, kusebut engkau pemimpin hidup, membuat hidup bertambah hidup. Telah kau ajarkan aku pikir, kerja, sukses. Tunggu, harap kosong. Kumpul tanah demi gunung, kumpul air demi laut, minum air. Ingat sumbernya. Bila punya kemampuan, banyaklah berbuat kebaikan. Bila tak
punya kemampuan, banyaklah berbuat baik. Kau ajarkan pula 4 ilmu Ching Hu. Jaga mata, jangan pernah merendahkan orang lain. Jaga hati, selalu berpikir baik kepada setiap orang, menjauhi rasa dendam, benci, iri, dan sakit hati. Jaga mulut, setiap kata yang terucap harus bermakna, bermanfaat, dan pantang menghujat dan mencaci maki. Jaga langkah, segala perbuatan atau laku harus diperhitungkan, tidak boleh gegabah, sembrono, selalu konsisten mencari ridho dan keberkahan dari Allah. Dari 100% manusia di dunia, 80% masa bodoh, apatis, tidak mau peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Lebih baik hidup jadi waluh, kalau sudah mati jadi wali. Hidup jangan setengah tahu, setelah mati baru tahu. Kusebut kamu bapak pemimpin hidup, membuat hidup bertambah hidup. Kau ajarkan bagaimana menjadi manusia tangguh, kuat, dan hebat, yang mampu menggali potensi dalam diri, tidak menjadi manusia lemah, suka mencari kesalahan manusia lain. Kejujuran dan kebenaran adalah fondasi dari setiap keberkahan, keridhaan yang datangnya dari Allah. Kebanyakan manusia hanya mencari status dan kekayaan, tetapi di dalam dunia ini berapa banyak yang bisa diperoleh. Bintang gemintang dan bulan rembulan, gunung gemunung dan air mengalir, setiap kuntum bunga dan setiap kelompok rumput, semua ada di sana untuk kamu nikmati. Sesaat kesabaran bisa menangkal bencana yang besar. Sebaliknya, sesaat ketidaksabaran bisa menghancurkan kehidupan. Manusia yang bertanya adalah bodoh selama 1 menit, tetapi manusia yang tidak mau bertanya, dia akan bodoh untuk selamanya. Di mana ada pengetahuan, perasaan kalah dan menang, kegembiraan dan kesedihan akan menyertai. Bagi manusia yang berhasil mengatasi permasalahan baik dan buruk, kalah atau menang, itulah disebut keberuntungan sejati. Hidup adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan pernah melawan keadaan, niscaya hanya menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan segala sesuatu mengalir secara alami, berlangsung dengan cara apapun sesuai kehendak alam. Tujuan memperoleh pengetahuan adalah memelihara karakter manusia. Apabila manusia hanya mengejar pengetahuan sebagai tujuan akhir, justru akan kehilangan makna pendidikan. Merupakan kebijaksanaan yang sempurna ketika manusia mampu mempraktikkan 5 hal dalam keadaan bagaimanapun. 1. Tidak bergeming apapun keadaannya. 2. Kemurahan jiwa. 3. Ketulusan. 4. Kesungguhan hati. Dan 5. Kebaikan. Jika manusia sabar dan mampu mengatasi 1 saat marah, maka akan terhindar daripada 100 hari kesedihan. Manusia yang suka membicarakan keburukan tentang orang lain, sama halnya ia sedang menggali liang lahatnya sendiri. Manusia yang tidak pernah merasakan jatuh bukanlah manusia kuat. Sedangkan manusia yang kuat adalah mereka yang selalu bangkit tegak setiap kali terjatuh. Manusia yang mengikuti hawa nafsu amarah, mengejar balas dendam, harus menggali 2 kuburan. Berikan manusia seekor ikan, mereka makan selama 1 hari. Ajari manusia menangkap ikan, niscaya ia akan makan seumur hidupnya. Lakukan segala hal yang sulit selagi mudah, dan lakukan segala hal yang besar saat hal tersebut masih kecil. Permata tidak akan pernah bisa dipoles tanpa gesekan. Begitu pula manusia tidak sempurna tanpa cobaan. Manusia saat ini sama dalam tempo waktu 20 tahun ke depan, terkecuali buku yang dibaca. Menuntut ilmu adalah harta yang akan terus mengikuti pemiliknya kemana saja pergi.
Godaan terbesar yang datang dari luar bisa mengakibatkan manusia lupa daratan, sedangkan ketamakan membuat manusia bodoh. Manusia yang selalu teliti, hati-hati dan waspada, maka kemurnian sifatnya selalu terpelihara. Pikiran terbuka dan mulut tertutup merupakan suatu perpaduan kebahagiaan sejati. Kesederhanaan membawa kepuasan dan semua hal yang akan dihadapi atau dilakukan akan tumbuh dengan baik. Dalam ketiadaan akan menyebabkan sesuatu yang teramat rumit dan berantakan. Ketika kita melihat orang-orang dengan karakter yang bertentangan dengan kita seharusnya melihat dan menilai karakter diri kita sendiri. Lestarikan sumber daya gairah hidupmu dan jangan biarkan orang lain melakukan apa yang mampu kamu lakukan sendiri. Manusia yang belum pernah ditipu tidak akan dapat menjadi seorang pebisnis yang baik. Belajarlah untuk tidak menyalahkan orang lain. Belajarlah untuk lebih menghargai orang lain karena kita butuh orang lain. Jangan takut bila punya salah dan kekurangan. Lebih buruk lagi bila tahu salah tapi tidak memperbaikinya. Sifat manusia pada dasarnya baik tetapi sering ditutup keinginan-keinginan sehingga mendadak kehilangan daya lihatnya. Surga dan neraka bukanlah tempat di mana orang akan pergi setelah mati, melainkan di sini dan sekarang. Baik dan jahat semuanya ada dalam pikiran, dan pintu ke surga atau neraka akan terbuka untukmu kapan saja. Setiap kebenaran bermakna tetap dan nyata. Tujuan belajar adalah memahami semangatnya dan bukan hasilnya. Sebuah percakapan tunggal dengan orang bijak bernilai pelajaran 1 bulan, 1 tahun, atau selamanya membaca buku. Langit adalah adil dan tidak ada manusia yang dikecualikan. Yang bisa menolong dirimu adalah dirimu sendiri. Manusia yang memindahkan gunung adalah ia memulai secara konsisten memindahkan batu kecil. Baik buruknya segala sesuatu di dunia tergantung pandangan seseorang. Bila ketamakan muncul, pengetahuan intuitif manusia tentang yang baik dan ambruk, maka ia tak dapat membedakan benar dan salah, sehingga muncul ketidakacuhan dan kebodohan. Seseorang yang memperlakukan orang dengan kasih dan berkemanusiaan akan bertindak sesuai kebenaran. Ia tidak akan membiarkan orang lain mempengaruhinya, tetapi ia membuat fondasi hidupnya sendiri. Mengapa membiarkan diri terjebak kemasyhuran dan kekayaan? Jika Anda berencana untuk 1 tahun, tanamlah padi. Jika Anda berencana selama 10 tahun, tanamlah pohon. Jika Anda berencana selama 100 tahun, didiklah manusia. Berhati-hati di saat awal. Bertindak dengan waspada merupakan kunci menuju keberhasilan. Jika seseorang bekerja hanya sebatas kebutuhannya, dia seorang budak. Jika seseorang bekerja melebihi kebutuhannya, dia seorang yang bebas. Orang yang berkata bahwa sesuatu tidak dapat dikerjakan tidak boleh mengganggu orang yang sedang mengerjakan. Apabila kamu ingin menjadi pemimpin sejati, selalu dipercaya dalam bertata kata, berlaku baik, selalu jujur dengan Tuhan dan hati nurani sendiri. Biasakan kamu tutup bagian bawah, bukalah bagian atas. Bukan malah sebaliknya, bukan malah terbalik. Di atas kamu tutup, tapi pada bagian bawah kamu buka lebar-lebar. Maka bersiaplah, kamu akan ditinggalkan para pengikutmu. Kau selalu ada, selalu ada, kau selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Mulyadi beserta seluruh keluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-79 kepada Ayahanda Haji Yostomo. Semoga Pak Yo selalu panjang umur dan sehat. Dan kami masyarakat Kalimantan Timur bangga dengan Pak Yostomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.